Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Saya Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang pertemuan ke-15 dari RPS yang saya desain ya, atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori komunikasi. Di pertemuan ke-15 atau kelompok terakhir yang presentasi ya, kelompok ke-13, mahasiswa sub CPMK-nya, mahasiswa mampu membuat karya tentang teori komunikasi antar budaya dan menunjukkan penguasaannya. Indikatornya, kreativitas membuat karya tentang teori komunikasi antar budaya, kemampuan membuat portofolio tentang teori komunikasi antar budaya, dan ketepatan menunjukkan penguasaan teori komunikasi antar budaya. Ini kognisi yang ke-6, psikomotorik yang ke-5, dan afeksi yang ke-5. Kriteria penilaiannya adalah dari kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya adalah observasi untuk menilai sikap, karya video untuk menilai pengetahuan, dan portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing untuk menilai keterampilan umum dan keterampilan khusus. Metode pembelajarannya adalah kuliah dan diskusi kelas selama 150 menit. Tentunya ada tugas kelompok menghasilkan karya video materi teori komunikasi antar budaya dan menunjukkannya di kelas. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan teori komunikasi antar budaya. Jadi, teman-teman di kelompok 13 atau kelompok terakhir bisa membantu teman-temannya untuk memberikan atau menggali informasi yang dimuat dalam video materinya tentang teori komunikasi antar budaya. Ya, di situ ada teori hermeneutik, ada teori postmodern, postkolonial, kemudian ada teori kritis juga. Ya, tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan teori komunikasi antar budaya di blog masing-masing. Mengunggah URL-nya di vClass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Itu semua bisa teman-teman lakukan dalam seminggu itu selama masing-masing 3 jam. Kurang dari itu silahkan, boleh juga silahkan. Intinya itu adalah durasi idealnya. Pokok bahasanya atau materinya adalah tentang teori komunikasi antar budaya dan persentase penilaiannya adalah 3%. Bisa saja nanti di portofolio itu teman-teman yang pada waktu atau ketika di kelas itu malu untuk bertanya, berdiskusi, dan menambahkan, itu silakan menambahkan informasi yang didapatkan sendiri di blognya masing-masing. Ya, tapi saya sarankan untuk tidak malu ya berdiskusi di kelas, karena kan pertanyaan itu merupakan indikator dari kehadiran. Ya, jadi sampaikan apapun di kelas. Boleh saja teman-teman mencantumkan pertanyaan semua teman-teman peserta diskusi di blognya, di blog Anda, atau hanya mencantumkan pertanyaan dan respon dari teman-teman di blog Anda. Bebas ya. Intinya blog itu sebetulnya adalah cara teman-teman mencatat, tapi dengan gaya milenial, tidak dengan gaya kolonial yang nulis di kertas atau di buku. Ya, itu bercanda ya, penyebutan milenial versus kolonial itu bercanda saja ya. Ya. Baik, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan dengan metode diskusi terakhir ya. Karena untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-16, kita sudah melaksanakan ujian akhir semester. Semoga bermanfaat, semangat, diniatkan ibadah, diniatkan memberikan
pengalaman atau kenangan perkuliahan online mata kuliah teori komunikasi yang jarang-jarang ada. Hanya ada gara-gara pandemi. Terima kasih ya sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum